Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alaminna innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bersua lagi seperti waktu-waktu yang lalu. Sebelum kita awali kajian-kajian kita ya, ini juga dalam suasana santai. Mari bersama-sama kita panjatkan doa untuk semua saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk kalian semua yang telah mendoa-doakan aku ya, bersama keluarga. Semoga doa-doa kalian semua yang begitu baik ya, tercurahkan juga kebaikannya untuk kalian semua. Oke, aku mohon maaf karena tidak semua request dari viewer tercintaku bisa aku penuhi ya. Ya kembali lagi masalah waktu dan kesibukan ya. Tidak mungkin bisa semua aku penuhi ya. Maka dari itu aku minta teman-teman lainnya kalau ada yang bisa jawab silakan saja dijawab. Dan aku ingin kolom komentar itu menjadi kolom dialog di antara kalian. Nanti kalau memang jawabannya sudah benar ya, aku cukup menjadi penonton saja. Kalau memang perlu ada yang dibenarkan ya dibenarkan gitu. Atau kalau ada yang salah nanti kan ya dibenarkan juga gitu. Jadi tidak semuanya harus aku yang jawab begitu. Oke, beberapa waktu lalu, mohon maaf kalau tertunda lama, ada komen yang masuk dari saudara kita. Aku cari tadi filenya, mau aku cari juga, sepertinya agak sulit karena itu ada di komen yang unggahan yang mana juga sulit, cuman aku masih ingat ya. Itu kalau nggak salah dia bertanya kalau kita mengucapkan kata ah kepada orang tua itu sebetulnya gimana sih duduk permasalahannya gitu ya. Kurang lebih konten pertanyaannya seperti itulah ya. Dan sekali lagi mohon dipersori baru kali ini aku bisa memberikan jawaban dan aku harus hati-hati menjawabnya. Aku takut nanti jawabanku keliru dan kalian terapkan jadi tidak baik akhirnya ya. Begini, aku cerita tentang my life dulu, kehidupanku. Aku itu dilahirkan dan dididik oleh kedua orang tua yang punya karakter diametral berbeda. Minum dulu karena hari ini tidak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tisu. Kalau bapak itu orangnya teguh dalam pendirian ya. Kalau punya prinsip itu dia teguh. Cuman dia tipe orang yang kalem, yang pendiam. Tidak atraktif, tidak temperamental. Ya, orangnya pendiam. Dan kami sering, jadi dalam rumah itu kami sering berdiskusi, biasa. Terutama itu habis ba'da maghrib ya, menjelang isya itu sambil nunggu waktu isya masuk di depan itu ya di teras rumah kami duduk berdua itu dan kami mendiskusikan apa saja tentang politik, tentang kebudayaan, tentang musik, seni, semuanya lah ya. Kebetulan kami juga orang-orang yang suka seni ya. Kami sering diskusi dan itu berjalan biasa-biasa saja. Kalau ketemu ya ketemu, kalau nggak ketemu ya kami saling senyum. Tidak ada masalah. Jadi sangat demokrasi sekali kami dalam perbedaan pendapat ya. Sambil minum kopi, bapakku sambil ngerokok. Kebetulan bapak itu perokok berat ya. Dan berhenti merokok itu setelah usia lanjut ketika ada gangguan kesehatan dan dokter
anjurkan untuk berhenti, akhirnya berhenti gitu ya. Namun demikian ya, ada sesuatu yang aku kadang-kadang sampai meneteskan air mata. Jadi kisahnya begini, pada waktu aku pulang itu, aku diminta teman-teman pemuda Muhammadiyah untuk memberikan kajian gitu ya, pulang ke desa maksudnya begitu ya. Ya karena kita sibuk mengisi kajian dan banyak tanya jawab, tentunya waktu itu ada hidangan buah gitu ya. Buahnya itu satu apa namanya itu, seperti paket kalau mau lebaran itu apa namanya? Seperti parcel ya, seperti parcel gitu ya. Ya karena sibuk tidak mungkin aku bisa makan di situ. Ya. Akhirnya ketika kajian sudah usai itu hampir jam setengah 11 malam karena banyak tanya jawab. Sama panitia itu buahnya disuruh bawa aku pulang, satu parcel itu. Suruh bawa aku pulang dan akhirnya aku bawa pulang, dan di rumah alhamdulillah bapak itu belum tertidur. Sudah tertidur tapi belum tertidur yang nyenyak ya. Dan pada saat itu bapak sudah pikun ya. Jadi bapak itu sudah pikun ya, sudah pikun. Ya kadang apa? Sadar, kadang pikun ya, datang pergi seperti itu. Usia bapak itu menginjak kepala tujuan, belum 80 sepertinya, masih kepala tujuan. Jadi ketika bapak aku bangunkan dan aku dudukkan di kursi dan parcel itu aku buka, itu ada buah kelengkeng. Aku masih ingat. Itu sama bapak itu nggak dimakan, dipegang-pegang, dimain-mainin seperti main guli. Kalau kami waktu kecil namanya guli atau neker ya. Nggak dimakan gitu. Aku suruh makan pak, ini enak gitu. Tapi sama bapak itu ya maklum lah pikun ya. Dilihat-lihat untuk main-mainan gitu. Itu kondisi bapak terakhir ya, sampai menjemput ajalnya, dan alhamdulillah aku ada di sampingnya itu tengah malam. Jadi bapak tidak tahu perubahan anaknya yang dulu bandel itu, sepertinya tidak tahu, atau tahu tapi itu di awal-awal perubahan kehidupanku, atau memang tidak tahu karena bapak sudah pikun, atau kalaupun tahu mungkin sekilas ya. Kalau aku sudah berubah dan masuk dalam lingkaran dakwah itu sepertinya gimana ya? Mungkin kalaupun tahu tidak tahu karena bapak terus pikun gitu. Itu tipologi orang tuaku dari bapak. Jadi orangnya kalem, pendiam dan tidak temperamental, tenang orangnya. Kalau ibu itu diametral dengan bapak, dan mungkin aku mewarisi sifat dari ibu. Ibuku, kami manggilnya di Sumatera itu mama, itu temperamental sekali, ya, orangnya keras, ya. Kalau tidak suka ya bilang tidak suka, kalau suka bilang suka, kalau mau marah ya marah. Jadi temperamental. Ya, dan pendiriannya keras pendirian ibuku itu, mamaku itu keras, dan sepertinya karakter itu menurun ke aku ya. Dan ibu meninggal di usia 80-an ya, 82 kalau tidak 83, dan alhamdulillah aku juga karena ibu sudah sepuh, terus aku sama istriku disuruh balik lagi seperti waktu bapak dulu ya. Jadi bapak dulu meninggal baru ibu disuruh balik, untuk orang Jawa bilang ngopeni mumpung masih ada, dan ibu itu sudah sakit-sakitan. Aku disuruh balik ke Sumatera dan aku balik, aku nungguin ibu, dan sampai sepuh di usia 83 ibu itu menutup mata dan aku ada di sampingnya juga. Waktu ibu masih sugeng, masih hidup,
aku sering, karena karakter kami ya, karakter kami yang sama-sama keras, kami sering dalam tanda kutip bertengkar lah ya. Katakanlah bertengkar karena masing-masing punya prinsip dan masing-masing berkarakter keras. Kalau dengan Bapak tidak, karena Bapak pendiam gitu ya. Karena begini, orang tua itu kan tetap saja manusia. Ya, yang artinya dia bisa salah. Jadi pertengkaranku dengan mama itu bukan pertengkaran yang sebuah pembangkangan, tapi meluruskan sesuatu yang salah. Jadi bukan melawan atau membangkang, bukan. Ya, sekali lagi tolong dipahami. Dari perbedaan karakter, jadi mama itu kalau dalam hitungan Jawa, kalender Jawa itu netonnya itu ya, Jawa punya hitungan kalender tersendiri, netonnya itu paling tua 18, kalau aku cuma 7, karena aku Sloso Wage itu kok dijumlah 4 dengan 3, 7. Begitu budaya Jawa menghitung karakter orang. Kalau mama itu 18 itu paling tua, paling besar, sehingga karakternya seperti itu. Kalau aku memang kecil tapi kena wagenya itu menjadi keras dia karakternya. Dari karakter yang sama-sama keras itu kami saya sebetulnya menyesal. Sering bertengkar meskipun itu bukan maksud aku membangkang tapi meluruskan, kan orang tua juga bisa juga salah gitu ya. Itu behind screen yang aku ceritakan dulu sebelum aku menjelaskan pertanyaan teman kita, bagaimana sih sebetulnya kalau kita mengucapkan kata kepada orang tua gitu ya. Sebetulnya aku agak ngeri menceritakannya, takut aku salah dan kalian terima itu menjadi sebuah kebenaran padahal aku sendiri tersalahkan gitu ya. Aku sangat hati-hati sekali. Oke, sekarang kita tahu bahwa agama kita itu memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap orang tua. Ya, dari 2 hadis Abu Hurairah, Kanjeng Nabi itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak untuk diperlakukan secara baik? Itu Kanjeng Nabi menjawab, ibumu. Lalu ditanya lagi Rasulullah, siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Baru setelah 3 kali, siapa lagi? Bapakmu. Jadi perbandingan ibu dan bapak itu 3-1. Ya. Dalam sebuah hadis lagi, lewat Abu Hurairah juga dikatakan, ya, maka celakalah orang yang punya orang tua, maksudnya usianya sampai tua dan itu masih hidup dalam satu waktu dengan dia, tetapi dia si anak itu tidak bisa masuk surga. Itu celaka. Konten ini bisa kita pahami artinya bahwa kita punya peluang untuk masuk surga dengan ngopenin orang tua kita, tetapi tidak dia lakukan. Itu yang dimaksud hadis Kanjeng Nabi. Celakalah apabila engkau memiliki orang tua sampai usia lanjut, begitu kira-kira konteks hadisnya, tetapi engkau tidak bisa masuk surga. Itu. Artinya kita celaka dan itu sebuah kerugian besar kan, ketika ada peluang supaya kita bisa masuk surga tapi tidak kita ambil, yaitu apa? Ketika kita bisa hidup sama kedua orang tua kita sampai beliaunya usia lanjut dan kita tidak mengambil peluang itu untuk merawatnya. Terus hadis lagi lewat Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, bahwa dosa terganggu saya, maaf. Dosa terbesar ya ketika
kita melakukan dosa terbesar setelah syirik itu adalah durhaka terhadap orang tua. Coba. Begitu agungnya agama kita Islam ini mengajarkan kita supaya kita menghormati kedua orang tua kita. Ya, setelah syirik maka dosa terbesar itu adalah durhaka terhadap kedua orang tua kita. Ya, itu dari hadis. Ya, sudah aku tentunya banyak hadis, aku hanya nukilkan 3 aja. Begitu orang tua itu diagungkan. Bahkan dalam falsafah Jawa itu ada sebuah idiom bahwa orang tua itu Gusti Allah Ketoro. Bayangkan sampai segitunya. Orang tua itu Gusti Allah yang Ketoro. Jadi Allah yang tampak itu adalah kedua orang tua itu. Sampai sebegitunya. Dalam falsafah Jawa mengajarkan kita bagaimana harus taat kepada orang tua. Jadi kalau ada Allah yang bisa tampak, yaitu orang tua kita. Bayangkan hadis tadi, setelah syirik, durhaka kepada orang tua, urutannya itu dosa besar. Ya. Makanya dalam tradisi budaya Jawa, antropologisnya begitu kental sekali. Kalau kita habis sholat Id itu, Idul Fitri, pulang dari masjid, itu yang dicari itu bukan siapa-siapa, orang tua dulu. Dan kita bersimpuh, mohon semoga dimaafkan salah-salah kita selama berinteraksi 1 tahun. Bersimpuh di kakinya dan membasuh kakinya pakai baskom atau apa gitu. Yang dalam tradisi budaya Jawa disebut sungkeman. Sebelum kepada siapa-siapa, pulang masuk ke rumah, datang dari masjid setelah sholat Id, itu yang dicari kedua orang tua dulu. Kita sungkem di orang tua duduk ya di kakinya kita basuh, terus di dengkul yang di paha ya, kita sungkem dan kita mengakui segala kesalahan kita dan kita mohon dimaafkan. Yang itu sungkeman itu kadang-kadang dipahami oleh saudara-saudara kita yang kaum tekstual ya, karena mereka tidak memahami secara kontekstual ya. Oke. Begitulah budaya Jawa mengajarkan bagaimana kita menghormati orang tua. Ya. Sampai sebegitunya. Disebutkan Gusti Allah Ketoro. Bayangkan. Jadi Allah yang tampak itu ya kedua orang tua itu. Ya. Dan ini bahasa tasawuf ya, bahasa kaweruh, jangan dipahami secara tekstual ya. Oke. Sekarang kita kembali ke Al-Quran. Tadi kita sudah tinjauan hadis, kemudian tinjauan budaya, ya, kemudian tinjauan Al-Quran. Ya, kita buka di surat An-Nisa dulu, ya, surat An-Nisa 36. Ya, kamu buka Al-Quranmu. Sorry, ya, 36. Buka Al-Quran ya. Jadi Androidmu harus diisi Al-Quran ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Coba, bagaimana agungnya Islam mengajarkan kita tentang baik kepada orang tua dan baik kepada yang lainnya. Agama kasih, bagaimana kita berbagi kasih dengan sesama. Dalam konteks ini yang kita bidik adalah kedua orang tua. Dan itu juga diperintahkan ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, kita harus melanjutkan silaturahmi kita kepada sahabat-sahabat beliau supaya itu tidak terputus. Ya.
Itu tadi An-Nisa 36. Sekarang kita ke surat Luqman. Surat Luqman itu surat keberapa ya? Sebentar aku lihat dulu. Luqman 31 ingatku. 31 ya, betul 31. Kita mulai dari nomor ayat yang ke-14. Ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, ya. Hanya kepadakulah engkau kembali. Yang ke-15. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya ya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bayangkan, ya, sesuatu yang boleh kita bantah ketika orang tua kita mengajak syirik, itu tidak boleh kita ikuti, harus kita tolak. Tetapi walaupun demikian, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Diperintahkan untuk berbuat baik, ya. Pergaulilah keduanya dengan baik. Makanya untuk saudara-saudaraku, ya, yang mungkin memang jalan cerita kehidupan kita itu tidak sama. Ada saudara-saudaraku yang telah tercerahkan, yang dulunya tidak Islam, terus sekarang telah tercerahkan dan memilih untuk menjadi Islam, sedangkan orang tuanya masih belum. Agama kita Islam mengajarkan tetap berbuat baik, ya, tetap berbuat baik. Tetaplah berbuat baik kepada orang tuamu, meskipun kedua orang tuamu masih belum menerima Islam. Sekali lagi, aku sampaikan kepada saudara-saudariku yang mu'alaf, yang kebetulan kedua orang tuanya masih belum menerima Islam, maka kalian semua tetap diwajibkan, diperintahkan untuk menggauli kedua orang tua itu secara baik. Begitulah ajaran agama kita Islam mengajarkannya. Ya, ini penting aku sampaikan agar supaya jangan ada kesalahan begitu Anda menjadi Islam, to be Muslim, terus tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena Islam tetap mengajarkan agar kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Hanya ketika orang tua mengajak kita kepada syirik, itu yang harus kita tolak. Ya, tolong ini diperhatikan kepada teman-teman yang mu'alaf. Oke, sekarang intinya dari kajian kita itu merujuk kepada surat 17, surat Al-Isra. Ini yang ditanyakan oleh teman kita ya. Surat 17 nomor ayatnya 23. Oke, aku lihat dulu ayat atasnya. Oke, aku lihat dulu ayat bawahnya, karena alat atas dan bawah itu harus kita lihat. Ternyata ini harus kita baca sampai 24 ya, sampai 24 supaya tidak terputus. Begini, kita awali surat Al-Isra 23. Di sini yang ditanyakan oleh saudara kita itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia.
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya, ibu bapak kita ya, sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ya, itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Kalau ditulis cuma 2 huruf, itu tidak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Jangan, ya. Janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ada sebuah kata-kata, ini baik untuk sebelum aku lanjutkan ke ayat 24. Ada sebuah unggahan dari teman-teman itu sangat bagus begini. Ibu, begitu sakitkah ketika engkau melahirkan putra-putrimu? Dijawab oleh seorang ibu, iya, begitu sakit ketika aku melahirkan putra-putriku. Terus ditanya lagi, adakah yang lebih sakit dari itu? Seorang ibu menjawab, ada, ketika anakku membentakku. Dijawab oleh. Maka jangan sekali-sekali membentak orang tua kita. Ya. Bayangkan, ada juga gambar itu bagus sekali. Bagaimana seekor induk ayam bisa mengasuh. Ada 10 anak ayam, semuanya dilindungi dengan kedua sayapnya. Bagaimana itu? Seperti ibu kita. Ibu kita bisa mengasuh anak-anaknya. Taruhlah anak-anaknya itu ada 5 atau 4 atau 2 ya. Tapi kan sangat tragis ketika seorang ibu mampu mengasuh kelima anaknya. Tapi ketika sang ibu telah sepuh, telah tua, adakah salah satu dari kelima anaknya itu yang mampu mengasuh ibunya? Coba. Kita perlu belajar kepada ayam. Ya. Oke. Kan sangat tragis sekali ya. Kalau kita lihat di kehidupan sosial. Seorang ibu itu mampu mengasuh 5 anaknya. Tapi ketika ibu itu telah sepuh, telah usia lanjut, 1 pun dari anaknya yang 5 tidak mampu mengasuh dia. Coba. Kan tragis itu. Semoga tidak terjadi di antara kita. Oke. Selanjutnya yang 24 ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dengan kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Robku, ya. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Mendidik aku pada waktu kecil. Kalian tahu kan hadis yang pernah kita kupas bahwa seorang anak itu kelahir fitrah 0. Ya, dia mau jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu tergantung kedua orang tuanya. Jadi 0, hard disk itu 0, dia mau install apa? Maka alhamdulillah kita semua yang telah diinstal Islam oleh kedua orang tua kita. Jadi education, pendidikan itu adalah ketika kita seorang anak itu dalam harddisk yang kosong diinstal. Dia masih fitrah, masih kosong. Diinstal lewat education dengan cara kita disuruh ngaji. Aku itu ingatku belajar ngaji itu tahun 70-an. Dibelikan sarung kecil gitu sama kedua orang tuaku dan aku ngaji kampung dengan Ustadz Jaden. Kalau saudara-saudaraku semua yang ada di Pematang Siantar, di Rambung Merah, ya, tepatnya kalau ada yang menyaksikan video ini dan sempat berkenalan dengan Ustadz Jaden, beliaunya
dulu guru zaman aku masih ada PGA, pendidikan guru agama. Tolong sampaikan ini muridnya yang dulu bandel, dan kalau bisa tolong kasihkan nomor HP-nya biar kami bisa berkomunikasi ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi aku dulu tuh dititipkan ngaji ke Ustadz Jaden ya. Beliaunya dari Padang kalau nggak dari Minang. Zaman duluku itu ada PGA, Pendidikan Guru Agama. Jadi kalau siang beliaunya ngajar di PGA, kalau petang setelah maghrib ngajar kami ngaji gitu ya. Jadi itu tadi tentang pesan-pesan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, sebentar. Lagi le, tisu. Maaf. Oke, lagi kita fokus sekarang yang ke-24 ya. Yang ke-20 23. Tadi yang 24 sudah ya. Supaya kita merendahkan diri ya, selalu penuh kasih sayang ya, karena beliau-beliau itu, kedua orang tua itu yang mendidik kita waktu kecil ya. Oke, sekarang yang 23, diksi ah. Diksi ah ya. Kalau arubiunnya itu ya. Bayangkan kita mengucapkan diksi ah, itu aja enggak boleh. Enggak boleh sama agama kita, sama Islam tidak boleh. Bagaimana sakralnya itu orang tua kita. Lalu seperti tadi aku bilang, bagaimana kalau orang tua kita itu, kan orang tua kita juga itu manusia yang bisa salah gitu. Maka aku menjawab secara rasional ya, rasio ya. Sebetulnya aku takut untuk menjelaskan ini ya, takut keliru dan kalian mengikutinya ya. Sebetulnya sih larangan ini diksi yang dimaksud oleh Quran surat Al-Isra itu menurut yang aku pahami, tolong kalau tafsiranku salah jangan diikuti ya. Kalau salah jangan diikuti. Aku menafsirinya ketika itu wujud pembangkangan atau wujud penolakan kita, wujud ketidaktaatan kita, ekspresi bagaimana kita membangkang terhadap orang tua, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau itu sebuah wujud bahwa kita berbeda pendapat atau kita ingin meluruskan pendapat orang tua kita yang salah, kan orang tua juga bisa salah dong. Ya kan? Itu bukan dalam konteks ayat ini gitu loh ya. Artinya ketika itu, sekali lagi aku takut salah ya. Kalau itu bukan wujud pembangkangan, itu dalam tanda kutip masih ditolerir. Tolerir, masih ditolerir. Ada toleransi gitu ya. Yang tidak boleh sama sekali ketika itu sebuah pembangkangan, itu yang tidak boleh. Tetapi ketika itu karena intonasi itu juga seperti aku bilang bahwa Al-Quran itu turun dalam bahasa dialog ya. Bahasa dialog itu tidak sama dengan bahasa lagu. Dalam bahasa dialog itu intonasi itu punya arti ya. Dia bermakna. Makanya dan tolong tutup deh, ada mobil. Tolong tutup supaya nggak rame ya. Ada itu itu bermakna ya, maka sampaikanlah dengan cara yang baik kalau kamu mau meluruskan gitu. Tetapi sekali lagi ya, ini tafsiranku dan kalau salah jangan diikuti. Secara logis begitu, secara rasional begitu. Tetapi ingat, aku tidak menyarankan itu kepada kalian ya. Karena di atas hukum itu ada moral. Di atas rasio itu ada hikmah. Ya, maka meskipun aku
Aku sebetulnya tidak mampu dan aku tidak pantas untuk memberikan saran kepada kalian karena aku tidak mampu melakukan itu. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa aku sering berbeda pendapat dengan mamaku dan itu kalian sudah aku kasih tahu kami sama-sama punya karakter keras ya. Tetapi yang aku anjurkan kepada kalian semua, meskipun aku tadi mempunyai tafsiran Al-Quran seperti itu, lebih aman karena di atas rasio ada hikmah. Diam. Diam itu lebih aman. Itu pesan dari aku dan sekali lagi aku mohon maaf kalau misalkan ada yang salah dari aku tentang ini khususnya jangan diikuti. Ya. Itu ngobrol-ngobrol pagi kita kali ini. Aku ucapkan selamat mengais rezeki. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kalian semua dalam barokahnya. Dan jangan lupa kalau sudah mendapat rezeki, sudah mendapatkan rahmat, ada hak-hak lain atas rezeki yang kamu terima. Berjuang membela agama, memberikan sholawat terhadap perjuangan agama, mengambil langkah-langkah sholawat, ya, mendukung dakwah, itu adalah sebuah langkah-langkah bagaimana kita punya kepedulian terhadap agama. Itu dari aku sekali lagi, semoga kalian semua menjemput rezekinya Allah dengan penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.